Istri meninggalkan suami ketika dalam kesempitan, dalam kemiskinan, dalam sakit, tidak di zaman sekarang ini saja. Zaman Nabi Ayub sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah karim, rasulinal karim, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku semuanya, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, semoga Allah akan mewariskan kepada kita surga Firdaus, dan Allah akan memberikan kepada kita yaitu anugerah rahmat di dunia, rahmat mendapatkan tempat yang penuh barokah dalam naungan pemimpin yang diberkahi oleh Allah, rakyat yang senantiasa mendoakannya, dan diberikan suatu halalan thayyiban dalam rezekinya. Amin Allahumma amin. Sidang Jum'ah, sidang Jum'ah. Halo. Nah, jamaah yang berbahagia, disebutkan di dalam Al-Quran yaitu surah Qaf ayat 31 sampai 35, siapa pemilik surga itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Bahwa surga tidak akan dijauhkan, surga itu akan didekatkan dengan sedekat-dekatnya, dan ini dimiliki lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Lam li menunjukkan ini kata milik, sehingga lil muttaqin ini adalah yang akan memiliki surga itu sendiri. Kalau kita bisa memenuhi apa yang telah diberikan oleh Allah dalam surah ini, insya Allah kita akan menggapainya. Kenapa? Janji Allah itu adalah hadza ma tu'atuna. Inilah apa yang dijanjikan Allah untuk seorang hamba. Bagi hamba yang mana likulli awabin hafil. Orang hamba itu adalah hamba awab. Awabin. Apa? Awab itu apa? Dalam kamus Lughatul Arabiyah, Lisanul Arab, itu dijelaskan al-awwab, al-makna itu orang yang yarji'u ilallah bitaubati wa ta'ah, orang yang kembali kepada Allah dengan taubat dari kesalahan yang dia lakukan. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Itu bukan hanya kembali saja, tetapi yaitu at-ta'ah. Maka dalam kamus Lisanul Arab disebutkan al-awwab itu adalah muti'. Al-muti', muti' itu apa? Orang yang ketaatannya kepada Allah itu istiqamah. Ketaatannya kepada Allah, dia itu kekeh, kukuh, dan kakah. Ini. Maka kita sangat merindukan generasi-generasi awabin. Kita merindukan seorang pemimpin yang awab dalam berbagai bidang.
Pemimpin yang awab adalah pemimpin yang bisa muhasabah akan kesalahan dan kekurangannya, kemudian dia mampu untuk taat kepada Allah. Pemimpin yang membawa kita, mengingatkan kita pada ketaatan kepada Allah, itu adalah kenikmatan yang harus kita syukuri, dan itu harus kita doakan, dan itu harus kita mintakan. Jemaah yang berbahagia, sosok-sosok awab itu di dalam Al-Quran tidak lepas dari seorang sosok-sosok yang menjadi seorang pemimpin, nabi dan pemimpin. Kita lihat di sini, di situ ada Nabi Daud, di situ ada Nabi Sulaiman. Itu disebutkan ni'mal abdu. Nabi Sulaiman adalah sosok ni'mal abdu, sebaik-baik insan, sebagai hamba Allah, sebaik-baik hamba Allah. Innahu awwab, sesungguhnya Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah awwab, tetap taat. Sulaiman dalam ketetapan tetapnya istiqomah dalam ketaatan pada sisi mana? Yaitu pada sisi dia sebagai seorang raja yang menguasai Syam, Arab, Palestina, ya, dikuasai Irak saat ini, itu dalam satu kekuasaannya beliau. Kemudian kemahirannya beliau bisa menguasai bahasa-bahasa jin dan hewan. Boleh saya tanya? Boleh nggak? Pernah mendengar semut? Semut berbicara? Pernah mendengar? Pernah? Belum. Kita mendengar saja belum. Nabi Sulaiman dikaruniai ilmu. Coba kita lihat di surah An-Naml. Ketika pemimpin semut itu berbicara kepada rakyatnya, tentunya rakyatnya semut berbicara demikian dalam Al-Quran ini, ya, tanpa mengurangi. Ya ayyuhan naml, wahai rakyatku bangsa semut, udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai bangsaku, bangsa semut, masuklah ke lubang-lubang persembunyianmu, karena Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat di lembah ini. Kalau kau tidak masuk ke lubang-lubangmu, nanti engkau akan terinjak dan kau akan mati. Kurang lebih demikian. Mendengar ucapan raja atau panglima semut, apakah Nabi Sulaiman muncul kesombongannya sebagai raja, sebagai pemimpin? Tidak. Disebutkan fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi Sulaiman itu senyum dan malah berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Itu doanya Nabi Sulaiman. Seorang raja yang memiliki kekuasaan tetap dalam ketaatannya kepada Allah. Kalau ibarat sekarang kita dikasih pemimpin kepala kelurahan yang mendekatkan diri kita ke masjid, kita diberi kepala kecamatan, pemimpin kecamatan namanya Pak Camat, yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhiratnya. Kita dikaruniai, mudah-mudahan insya Allah, dikasih seorang pemimpin wali kota yang akan mendekatkan diri kita ke masjidnya Allah.
yang akan bisa membawa kita, keimanan kita, ketakwaan kita menjadi hamba Allah awwab. Kepingin nggak? Kepingin. Maka sholat istikharah, mohon kepada Allah dan mohon untuk dikaruniai pemimpin-pemimpin yang awwab. Awwab apa artinya, Pak? Nah, udah lupa toh? Belum pulang udah lupa ini. Awwab adalah yang kembali bertaubat kepada Allah dan eksis istiqomah dalam ketaatan. Itu taat. Terus burung-burung pun dijuluki awwab, Bapak. Dalam surat Sad ayat 19, wa tayra mahsyurah. Burung-burung itu adalah burung-burung dalam keadaan yang terkumpul, mahsyurah. Mahsyurah itu ababil, bergerombol, berkumpul. Itu sunnah yang ditetapkan Allah. Maka burung-burung memiliki naluri berkumpul. Burung bio kumpulnya sama burung bio. Burung pelatuk kumpulnya sama burung pelatuk. Siapa yang menetapkan ini? Allah, ada di ayatnya. Ya? Kullu lahu awwab. Karena ketaatannya kepada ketetapan Allah, burung ini dikatakan oleh Allah dalam surat Sad ayat 19, kullu lahu awwab. Mereka semua adalah awwabin. Makhluk Allah yang taat kepada. Ada burung perkutut bisa apa? Bareng dengan burung lainnya. Gitu Nah, ini adalah ayat-ayat Allah yang harus kita ambil suatu ibrah, hikmah di dalamnya. Apakah kita bisa menjadi awwab? Nabi Yakub juga Nabi Ayub juga dijuluki seorang awwab dalam Al-Quran surah Sad ayat 44. Dalam sisi apa? Kesabarannya, innahu sabiran, dia adalah orang yang sabar ketika diuji oleh Allah dengan sakit, bukan sehari satu pekan tetapi puluhan tahun. Istrinya supaya membujuk istrinya membujuk suaminya, istri Nabi Ayub siapa namanya? Bu Ayub ya. Nah, Bu Ayub namanya. Itu pinter itu ya. Bu Ai panggilannya ya. Itu wahai Kanda, bahasa sekarang ya, B, mohonlah kepada Allah, kau kan seorang nabi, mesti diampuni dan kabulkan. Apa jawab suaminya? Saya malu. Nikmat kesehatan yang diberikan Allah lebih banyak daripada sakit. Nah, ini pelajaran bagi kita. Sehingga istrinya itu nggak sabar meninggalkannya. Jadi istri meninggalkan suami ketika dalam kesempitan, dalam kemiskinan, dalam sakit, tidak di zaman sekarang ini saja. Zaman Nabi Ayub sudah ada. Hanya kalau di zaman Nabi Ayub perempuannya tidak milu laki-laki, tapi zaman sekarang adalah meninggalkan suami ikut wallahu a'lam ya. Nah, apa kata Allah? Wahud biyadika di'fan, ambillah ikatan rumput. Ada riwayat bahwa Nabi Ayub itu bersumpah akan gebuk istrinya dengan 100 gebukan. Ya. Kemudian Allah menunjukkan, ikatkan rumput 100 batang, kemudian pukulkan kepada istrimu. Nah, perintahnya ini. Setelah gebuknya di pantat, istrinya nggak marah, malah, Mas Ayub, nah itu malah itu ya. Nah, dijelaskan di sini, wajadnahu sabiran,
kita dapati bahwa Nabi Ayub adalah nabi yang sabar, dan dikatakan ni'mal abdu, dia adalah hamba Allah pilihan, dan innahu awwab, Nabi Ayub itu termasuk orang-orang yang awwab. Dalam sakit dia tetap menjadi hamba Allah yang taat, muti, taat. Apakah kita bisa jadi ahlul awwab? Bisa enggak? Bisa, ambil itibar tadi. Dan ada namanya sholat awwab. Dalam hadis yang saya disebutkan, la yuhafidhu sholat duha, tidak ada yang bisa eksis istiqomah menjalankan sholat duha illa awwab, kecuali hamba-hamba Allah yang awwab. Hamba Allah yang awwab, dia yang mana? Wahiyya sholatul awwabin, sholatnya adalah disebut sholat awwabin. Abdullah atau yang dikenal dengan Abu Hurairah itu meriwayatkan ausani khalili bi thalathin lastu bitarikihinna, kekasihku memberikan wasiat kepadaku tentang 3 hal. Berapa nih? Ini 3 yang tak teko. Nah, Pak Buran nanyakan yang 3. Berapa ini? 3 hal. 1 apa? Disebutkan Allah anamu illa alal witri, jangan tinggalkan witir dalam malam. Kalau bangun malam kesulitan, witirlah sebelum sudah diamalkan. Kalau witir sebelum tidur itu tidak diamalkan, ambil yang lebih bagus lagi, bangun sepertiga akhir malam. Yang kedua disebut wa alla ad'a raq'atad duha, aku tidak lagi meninggalkan 2 rakaat salat duha. Innaha salatul awwabin, salat duha 2 rakaat itu adalah salat awwabin. Jadi salat awwabin itu salat duha 2 rakaat. Kalau kita menelaah hadis, nanti akan ada kita nemui hadis, yaitu man shalla sittan rakaatin ba'da maghribin, siapa yang sholat 6 rakaat sehabis sholat maghrib. Di situ disebutkan, maka nilainya adalah seperti ithna asyara sanah, dia seperti sholat 12 tahun, dia seperti ibadah 12 tahun. Tapi hadis ini dikritisi oleh para ahli hadis adalah masuk kelompok golongan hadis yaitu dhaiful jiddan. Imam As-Syaukani atau Imam An-Nawawi yang bermadhab Imam Syafi'iyah itu menjelaskan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaiful jiddan. Jadi dalam kaidah ilmu kaidah usul fiqih, kaidah qawaid, bahwa hadis yang dhaif apalagi dhaiful jiddan itu tidak bisa menjadi landasan dalam beribadah. Ini jadi salat awwabin yang disebut adalah salat 2 rakaat, yaitu salat duha. Baik, yang kedua, siapa para waris Nabi setelah awwabin? Yaitu hafidh, yaitu orang yang menjaga ketetapan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Orang yang menjaga ketetapan-ketetapan yang telah diberikan oleh Allah dan Rasulnya, itu hafidh. Kalau wanita yang hafidh ada as-salihatu qanitatun hafidhatun, kan gitu. Perempuan istri yang saleh adalah istri yang taat kepada Allah suaminya, dan dia menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Ini hafidhatun. Kalau kita, hafidhatun adalah orang-orang yang menjaga syariat-syariat Allah dan Rasulnya, yang menghidupkan sunnah-sunnahnya, masuk dalam kelompok ini. Yang ketiga adalah man khasyya rahman bil ghaib, tidak ada yang ditakuti kecuali ar-Rahman bil ghaib, padahal dia tidak terlihat. Zaman sekarang kan orang takut kalau ada CCTV, padahal Allah adalah CCTV yang disebutkan Al-Alimul Khabir, Allah yang maha mengetahui dan maha menatap.
tatapannya Allah tembus pandang, yang dikerengketkan di dalam hati kita akan terwujud. Maka menjelang pilkup, menjelang apa lagi nih, pilkada, kerengketkanlah di dalam hati kita pemimpin yang ahli ibadah, insya Allah akan diberi itu. Tapi kalau kita tidak memohon untuk dikerengketkan untuk pemimpin yang ahli ibadah itu, maka tentunya kita akan diumbang-ambingkan oleh keadaan. Istikharah, ya Allah, tetapkanlah pilihanku ya Allah. Kalau muncul 3 terus, ada nggak 3? Oh, nggak ada ya. Gitu. Istikharah, kita punya Allah, tunjukkan yang terbaik. Itu umat Islam punya senjata istikharah. Baik, Khasyah Rahman ini adalah pendidikan ihsan. Pendidikan ihsan yaitu orang terdidik hanya merasa diawasi oleh Allah. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Hai anakku, jika kau beramal kecil sekali, kau sumputkan di dalam perut bumi, ya? Kau sembunyikan dalam bongkahan batu di tengah-tengah, kau sumputkan di tengah langit, ya'ti bihallah, nah Allah pasti akan mendatangkannya. Ini pendidikan ihsan. Maka pewaris Nabi lil muttaqin, ciri yang ketiga ini adalah khasyah Rahman. Khasyah Rahman, dia hanya takut kepada Allah yang maha pemurah, bil ghaibi, yang tidak tampak. Kemudian yang keempat adalah waja'a biqalbim munib, datang menghadap Allah dengan hati yang munib. Hati yang munib itu apa? Hati yang munib itu ja'a ilallah bitaubatin, datang kepada Allah dengan taubat. Datang kepada Allah, dia telah bertaubat. Maka dikatakan dalam Ibnu Katsir, qalbun munib adalah qalbun salim, hati yang selamat dari kesyirikan-kesyirikan yang ada, hati yang selamat tauhidnya itu terjaga. Setelah mengalami suatu guncangan, mungkin terpeleset tauhidnya, dia bertaubat, menyadari kesalahannya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mohon qalbun munib. Inilah yang kita harapkan. Awab, hafidh, kemudian khasyah Rahman, kemudian yang ketiga adalah qalbun munib. Bila ini ada pada diri kita, kita beribadah dengan keistiqomahan yang baik, kesabaran yang baik, maka insya Allah kita akan masuk pada kelompok pewaris-pewaris Nabi. Tapi jangan dilupakan Bapak Ibu, yaitu surah ke-17, surah Al-Isra ayat 25, yang mengatakan bahwa in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura, bahwa untuk orang-orang yang salih, ya, baginya adalah lil awwabina ghafuran, ampunan dari Allah. Maka kalau kita sudah masuk kelompoknya al-awwab, maka kita akan menjadi insan yang diampuni oleh Allah. Kalau di surah Al-Isra ayat 25, ini ada kaitannya dengan 2 ayat sebelumnya dan 2 ayat sesudahnya. 2 ayat sebelumnya itu tentang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, agar kita itu mentauhidkan Allah,
tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ihsan kepada kedua orang tua. Kalau di pesantren ada tambahannya, bukan hanya ihsan kepada kedua orang tuanya, tetapi pada guru-gurunya. Ingat, kita bisa baca, kita bisa tulis, kita bisa tahu arah, itu berkat guru, terutama guru TK, guru kelas 1 SD, dan guru kelas 2 SD. Terutama itu. Ya. SD. Yang mengajarkan A, I, O, E, O. Mengajarkan bisa ke sana, ke Maninjau, ke sana, ke Solok. Coba kalau nggak belajar, bablas ke Rio nanti. Ya. Nih. Yang mengarahkan, yang bisa membaca itu adalah berkat guru. Maka doakan di pesantren itu disunahkan. Sunnah pesantren itu apa? Agar kita berdoa, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku dan guru-guruku. Nggak lepas dari guru-guruku. Sekarang jujur aja, kita ingat nggak dengan guru TK atau guru SD kelas 2 kita? 1, 2, 3? Masih ingat? Masih ada yang hidup? Oh, masih. Pernah berkunjung membawa kemplang? Nah, hormati. Kita bisa berbicara, kita bisa ngomong berkat itu. AIWO-nya. Kalau udah guru SMA, guru SMP, guru perguruan tinggi, itu udah enak anak. Guru SMA, guru perguruan tinggi sudah, nak kerjakan halaman ini, lancar jalan. Coba guru SD kalau guru seperti itu. Nak kerjakan halaman ini, halamannya aja nggak tahu nomornya. Nah, itu kelas 1. Maka wajib kita takdim dengan guru. Krisis moral yang melanda bangsa kita adalah tidak memuliakan guru. Apalagi biasanya faktor seperti Nabi Sulaiman, otot kawat balung wesi punya, tapi Nabi Sulaiman tetap dalam ketaatan. Nah, sekarang ada yang punya otot kawat balung besi, terkadang mempermasalahkan seorang guru karena menghukum anaknya. Ini yang kita prihatinkan. Kalau saya dulu pakai penggaris ini di sebelah, gitu. Pulang lapor sama mamanya, bukan dilem, tapi apa malah dijewer. Kesalahan apa yang kamu kerjakan di sekolahan, kamu melawan guru, malah disabetin. Nah, itu sekarang tidak. Itu ya, guru anak dihukum, guru dipenjarakan. Nah, ini yang memenjarakan padahal jadi orang karena guru. Nah, ini kadang-kadang gitu. Maka hormatilah guru kita. Baik ibu bapak yang berbahagia, inilah awab apa yang harus kita lakukan setelah mendengar ini. Mari kita menjadi sosok awab, menjadi awab, orang yang tetap eksis dalam keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah sampai mati. Yang kedua, jaga ketetapan batasan-batasan syariat-syariat dan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang ketiga, ihsan ada pada diri kita, yaitu khasyallah, takutnya hanya kepada Allah. Yang keempat adalah ja'a ilallah biqalbim munib, datanglah kepada Allah dengan hati yang sudah bertaubat, yaitu qalbun salim. Demikian Allah di akhir ini Allah memberikan ayat bahwa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Mari Kota Mitro kita bawa bersama, diawali dengan doa agar diberikan seorang pemimpin yang ahli masjid,
seorang pemimpin yang akan membawa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seorang pemimpin yang akan mendorong keimanan kita, seorang pemimpin yang tahu dengan kondisi umat Islam di Metro ini sehingga mampu untuk membawanya dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik, hanya kepada Allah kita bertawakal dan memohon. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Isak kurang 3 menit. Nggak ada yang ditanya? Jangan nanya Pak Burhan milih siapa. Baik, gitu saja. Hanya pesan Pak Burhan, ayo beristikharah untuk menggapai seorang pemimpin yang Allah ridhai nantinya. Amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrum minallah wa fathun qarib, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Ustadz Burhan Isra'i yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Sedikit informasi kepada seluruh jamaah pengajian Masjid Al-Jihad. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara pengajian yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Kiai Haji Ahmad An-Nuri MA dari Dewan Dakwah Jakarta, yang akan dilaksanakan pada Sabtu malam Ahad besok malam ba'da maghrib di Masjid Al-Jihad yang kita cintai ini. Semoga kehadiran kita dalam majelis ilmu ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin amin rabbal alamin. Taib, langsung saja kita tutup pengajian pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح 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 قوية جبت كالنار 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 وضية